Apalagi? Nah, permainan ini bisa kita lempar, ya. Ya, jadi kita harus tahu kalau misalnya permainan seperti apa, dari nanti mainnya bisa diedar. Main kebetulan ada 2. Jadi nanti misalnya saya kasih kategori huruf apa, kategorinya apa, saya kasih mic misalnya di Ibu Dina, nanti Ibu Dina sebutkan salah satu, baru Ibu Dina silakan edar mau apa. Sebut namanya, baru offer mic-nya. Nanti perkenalan hari lagi. Jadi ini hanya bermain 5 dasar, saudara. Oke. Ya. Tidak tahu, biar supaya tahu. Atau saya kasih teman-teman menyebutkan satu kategori. Ini kategori apa? Kalau misalnya buah sudah, atau hewan bisa, tumbuhan bisa, benda. Oke, dengan huruf awalan K. Benda, tadi tidak sepakat benda ya? Benda, oke. Dengan awalan huruf K. Silakan. Kayu. Kayu. Makan, lanjut. Kunci. Kelereng. Boleh. Benda juga. Kabel. Kabel. Kipas. Oke. Kue. Makanan, itu makanan. Oh, kue. Oh, Anjing. benda-benda. Kaca. Kaca, oke lanjut. Kalung. Ya teman-teman yang lain yang dia. Teman-teman bisa bikin sendiri. Kasur. Ibu di mana? Dia semua ngantuk di kasur. Kapak, boys. Kapuk. Kapok. Bisa kapok? Kapok. Itu jenis buah. Oh benar. Itu jenis buah. Itu buah. Ya, buah. Kapak sudah. Kendi ya, oke. Kaleng. Oke, boleh. Kuali, ya, oke. The last one yang terakhir. Itu sudah tadi. Oh, yang terakhir. Kapas sudah. Oh, ada lupa ibu tadi. Ibu itu namanya pemateri, saya tidak kasih. Kacamata, oke. Cacing. Habis. Capung, oke. Cicak. Sudah. Dinding. Cicak di dinding. Habis ya. Celeng apa celeng? Cumi, yes. Cencorong. Cacing sudah. Oke, masih ada teman-teman yang lain masih pikir yang lain bisa oke. Capu. Krokodil. Nah, itu krokodil. Ini curug. Kita guru harus menjadi penguas dahaga bagi siswa yang ingin tahu lebih banyak hal baru tentang proses pembelajaran. Makanya saya pilih mempresentasikan diri saya seperti ayah. Jadi nanti saya juga minta teman-teman memperkenalkan diri. Silakan teman-teman melihat benda-benda di sekitar untuk bisa mempresentasikan diri teman-teman seperti apa. Boleh foto, boleh apa saja. Dan kenapa teman-teman memilih benda itu? Kalau saya tadi jangan lihat wadahnya, tapi lihat isi dalam air. Ya, kita guru bisa menjadi air untuk memuas dahaga anak-anak kita akan pendidikan. Oke. Atas nama Ibu Jancenani. Kemudian huruf yang saya pilih adalah huruf K yang pakai kertas. Huruf kertas. Kenapa pilih kertas, Mama Ance? Kertas yang saya pegang masih dalam keadaan bersih. Oke. Apabila saya mengotorinya, tentu pasti saya mengotorinya akan dengan hal-hal yang baik. Dengan kertas saya bisa menulis sesuatu. Dari sesuatu itu saya bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan saya sehari-hari.
Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Palti Yepuneva, biasa disapa Pak Palti. Saya memilih huruf A karena A yakni angin. Karena saya ingin bisa membuat orang lain nyaman ketika ditiup oleh hempasan angin. Pegang mic jadi mau tidak mau. Oke, perkenalkan saya Ibu Dina dari SD Negeri Kuanino. Ya, saya memilih kacamata, kebetulan juga pakai kacamata. Jadi guru itu juga harus seperti kacamata kalau menurut saya. Bisa membantu anak-anak yang tidak bisa melihat dengan baik, dalam hal ini belum bisa belajar dengan baik untuk melihat cerah, yang ada kabur-kaburnya diterangi. Jadi kacamata fungsinya seperti itu. Dan juga kalau anak-anak yang sudah bisa, kacamata itu berfungsi untuk menahan debu yang masuk ke mata. Jadi hal-hal negatif, hal-hal yang tidak baik bisa disaring dulu di kacamata. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Saya guru di SD Impres Kunino 2 bidang studi agama. Lalu nama saya Sarji Manigatiran, dipanggil Sarji setiap hari. Saya memilih satu benda yang saya pegang adalah ballpoint. Ballpoint ini bisa dipakai untuk tulis. Dan tulisan itu kita bisa baca dengan baik. Kalau tidak ada ballpoint maka tidak bisa tulis. Kita tidak tahu apa-apa. Terima kasih. Terima kasih, Mama Sa. Perkenalkan, nama saya Ria Rita Totos dari asal sekolah dari SD Impres Kuanino 3. Yang saya pilih yaitu handphone. Zaman sekarang setiap aktivitas atau setiap bangun tidur kita selalu memegang handphone terlebih dahulu. Mau saya ambil dari benda ini yaitu ketika siswa kita belajar kasih pelajaran setiap hari, mereka keluar, mereka akan selalu mengingat nama kita yang mengajarkan dia dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kalau nama saya Francisca Rusmiance, saya guru kelas 1 SD Negeri Kuanino. Kalau saya memilih jam dinding, saya memilih jam dinding karena pendidikan selalu ada perubahan. Jam dinding, jarum jam selalu berputar untuk menunjukkan waktu, sehingga sebagai guru harus membuat inovasi, terobosan, sehingga mutu pendidikan selalu bisa berubah. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Elizabeth Marciana, bisa dipanggil Ibu Elis. Ya. Saya memfilosofikan diri saya seperti dos. Misalnya, contohnya di dalam dos itu ada barang-barang, ada isinya. Tentunya kita sebagai guru dan juga anak murid pasti kita memberikan banyak ilmu. Pasti di dalam otaknya itu pasti banyak ilmu. Sedangkan kalau di dalam dos itu isinya kosong, berarti sama dengan otak mereka juga mungkin sedikit ada ilmu, tidak terlalu banyak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Jalan belajar murid. Sebagai seorang pendidik, kira-kira selama ini apa yang kita gunakan sebagai panduan untuk perjalanan merencanakan perjalanan belajar murid? Kira-kira apa? Buku, ada yang bilang buku. Oke. Apa lagi? Alat peraga. RPP, silabus. Apa lagi? Kurikulum. Ya. Kurikulum. Paling utamanya itu kurikulum. Itu menjadi acuan kita dalam merancang pembelajaran yang ada dalamnya. Kalau K13 dulu kan ada KIKD. Itu menjadi acuan kita untuk merancang pembelajaran. Kalau sekarang di K13 ada perubahan penyebutan. Ada perubahan yaitu CP. Capaian pembelajaran. Itu pemberian dari pemerintah. Dia seperti KI ataupun KD. Jadi kita tidak bisa menambah atau mengurangi. Kita bisa gunakan itu untuk sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Yang menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum?
Kira-kira alasan apa sehingga kurikulum itu berubah? Mungkin ada yang mau jawab? Silakan. Satu-satu. Tidak apa-apa, kita diskusi. Kita bukan istilahnya kasih ini kita fasilitator sendiri, materi sendiri, tidak. Kita diskusi. Kalau menurut saya karena ada perubahan zaman atau era digital. Oke, mantap. Itu salah satu poin penting, yaitu ada perubahan zaman. Ya, zaman itu makin berubah. Pemahaman siswa juga makin berubah. Kebiasaan juga makin berubah. Sehingga itu salah satu yang membentuk atau yang menuntut pemerintah untuk mengubah kurikulum untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Perubahan zaman ini banyak hal. Mulai dari teknologi, paling besar itu teknologi. Itu paling signifikan itu teknologi, perubahan teknologi.